saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan kami akan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hidup kami sehari-harinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Senin 12 Februari 2024, diambil dari Kitab Jefanya pasal 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini adalah berdiamlah di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang pasti setiap umat manusia tidak mengetahui rancangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan dan hari apa kedatangan Tuhan. Yang pastinya kedatangan Tuhan akan datang. Itu sudah pasti. Yang pasti bagi kita hari ini supaya kita bersiap sedia. Siap sedialah kapan dan hari apa kedatangan Tuhan kita didapatinya tidak bercacat di hadapannya. Karena kita senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Artinya takutlah akan Tuhan dan kerjakanlah yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena memang tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kedatangan hari Tuhan. Bagi kita senantiasalah untuk mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah datang. Artinya bagi kita supaya kita senantiasa melakukan yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Bertobatlah. Tinggalkanlah kehidupan kejahatan kita. Senantiasalah memandang kepada salib Tuhan. Bahwa ketika Tuhan datang, kita didapatinya tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan. Artinya kita sudah siap sedia. Kapan dan hari apa kedatangan Tuhan, kita benar-benar sudah didapatinya di dalam Tuhan. Artinya bagi kita senantiasalah selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bertobatlah. Kalau dikatakan bertobat, mungkin di dalam hati kita, besok masih ada waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, itu juga kita tidak tahu. Apakah hari ini kita baik-baik saja, atau nantinya juga kita sudah tiada. Karena Tuhan sudah memanggil kita. Selagi masih ada kesempatan di dunia ini, napas kehidupan masih diberikan Tuhan kepada kita, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Supaya hidup kita adalah kesempatan
melakukan hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi senantiasalah selalu mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Di dalam nas renungan kita hari ini diingatkan juga supaya kita di dalam Tuhan. Jadi hari Tuhan sama halnya dengan pencuri pada malam hari, dengan secara tiba-tiba, tidak terduga. Kalau kita tahu pencuri itu akan melihat sekelilingnya. Kalau kita lengah, baru dia masuk. Sehingga apa yang ada di rumah itu atau apapun itu, dia akan mencurinya, mengambilnya. Karena memang dia juga tidak memberitahukan kepada orang yang mau dicurinya. Ya, kalau misalnya dia mau mencuri sesuatu, dia tidak akan memberitahukannya kapan dan hari apa, tanggal apa dia akan datang ke situ ya. Tapi yang pastinya dia akan melihat sekelilingnya. Kalau lengah, baru dia memasukinya. Tetapi pencuri juga bukan hanya datang di malam hari, bahkan di pagi hari, siang, dan juga sore, kita tidak tahu. Yang pastinya semua waktu itu akan dipergunakannya demi kelancaran akal busuknya. Itulah kalau pencuri. Jadi bagi kita juga harus serba hati-hati. Bahkan juga sahabat kita, kawan kita, mungkin dia sering datang ke rumah kita, padahal dia adalah dalangnya, ya. Dia datang ke rumah kita, dia mencuri sesuatu, mungkin kita tidak tahu, mungkin saja kita tahu, tetapi mendiamkannya dan lain sebagainya. Jadi hati-hati juga di dalam berteman, ya. Siapa tahu, mana tahu bahwa dia adalah pelaku utama, ya. Jadi harus serba hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Dan dikatakan juga bahwa hari kedatangan Tuhan tidak terduga, seperti pencuri pada malam hari. Dia akan datang secara tiba-tiba. Demikian halnya dengan kita, supaya kita siap sedia. Kapanpun itu, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan mendapati kita tidak bercacat di hadapannya, karena kita sudah membersihkan hati dan pikiran kita murni seutuhnya hanya kepada Tuhan. Untuk itu, berikanlah hatimu dibaharui oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Mintalah Roh Kudus yang senantiasa berdiam di dalam diri kita untuk senantiasa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu. Takutlah akan Tuhan, karena memang waktu ini adalah kesempatan bagi kita, di mana hari ini masih belum titik dikasih Tuhan, ya. Tetapi masih koma. Kalau koma masih berlanjut, ya. Artinya napas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakanlah untuk Tuhan. Senantiasalah mengucap syukur kepada Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang baik di dalam dirimu. Jadi jangan pernah di dalam setiap kehidupan kita ini memelihara yang namanya kejahatan, ya. Tapi takutlah akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan pergunakan waktu kita yang singkat ini melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang baik, Tuhan sudah berikan kesempatan hari ini bagi kita, ya. Ada juga orang ingin berbuat baik, tetapi tidak ada lagi kesempatannya. Jadi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui kitab Nabi Jefanya ini, di mana bangsa Israel di dalam pembuangan. Dan pada hari itu juga mereka sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Di negeri orang, mereka menantikan kedatangan Tuhan. Untuk itulah Jefanya memberitahukan kepada mereka supaya mereka jangan putus asa, supaya mereka di dalam Tuhan, dan supaya keimanan mereka hanya bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa.
Tetap berpengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan. Karena itu adalah napas setiap orang percaya kepada Tuhan. Kalau pengharapan kita sudah putus, berarti putus juga lah keimanan kita kepada Tuhan. Untuk itu, senantiasa bersabar di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, senantiasalah memberitahukannya kepada Tuhan melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Rajinlah untuk berdoa. Rajinlah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan hidup berfoya-foya. Ingat, hidup ini hanya sementara. Hanya singkat saja waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakanlah sebaik-baiknya supaya kita senantiasa takut akan Tuhan. Jadi jangan pernah membiarkan dirimu terlena oleh rayuan daripada duniawi ini. Tapi mari kelak nantinya kalau kita dipanggil Tuhan, kita didapatinya tidak bercacat di hadapannya. Kelak nantinya kita akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita perbuat di dunia ini. Baik yang baik, baik yang jahat. Semuanya sudah dilihat Tuhan. Untuk itu, senantiasalah mau dibaharui oleh firman Tuhan dan takutlah akan Dia. Senantiasalah kita selalu dan selalu merindukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Artinya firman Tuhan yang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Itulah yang kita terapkan, yang kita dengarkan, yang kita lakukan di dalam hidup kita. Supaya hidup kita jangan sia-sia. Supaya pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita jangan sia-sia. Tetapi mari senantiasalah keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu senantiasalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nas renungan kita hari ini, berdiamlah di hadapan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat, dan dikatakan juga hari Tuhan sudah dekat. Untuk itu, senantiasalah melakukan yang dikehendakinya, supaya nantinya kita dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi pewaris kerajaan Allah, karena kita adalah anak-anak yang takut akan Dia. Untuk itu, selalulah mendekatkan dirimu hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami penuh dengan dosa. Segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, senantiasalah Tuhan hapuskan itu, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, benar-benar kami pergumulkan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, di dalam hidup kami senantiasalah untuk menuntun kami ke arah yang lebih baik. Biarlah hidup kami hanya di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami percaya tangan Tuhan yang senantiasa menopang kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan panjang umur. Berkati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya pekerjaan kami menjadi kemuliaan nama Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Kuatkan mereka di dalam melalui masa-masa sulit, supaya mereka berpengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang di dalam sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, supaya mereka senantiasa bersabar di dalam menantikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menolong mereka. Berkati setiap obat dan makanan yang mereka konsumsi, supaya mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah hidup kami hanya di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan, sertai kami di dalam satu hari ini,
melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga di dalam hidup kami senantiasalah Tuhan hadir, supaya kami senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.